Pemkab Balangan berkomitmen turunkan angka stunting. Tim Satgas COVID-19 Balangan berikan tindakan rapid antigen bagi pelanggar prokes. Tim Bupati Balangan lantik kepengurusan GOW periode tahun 2021-2026. Sesuaikan SKPD dan mutasi ASN, Pemkab Balangan kumpulkan aset. Pemkab Balangan lakukan mutasi pejabat besar-besaran. Sekretariat Satgas COVID-19 tegaskan peran Satgas untuk turunkan level PPKM di Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Hetunisa, berikut batarbangan selengkapnya. Wakil Bupati Balangan Supiani ikuti rapat koordinasi nasional percepatan penanganan stunting secara virtual dengan tema bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia di ruang Wakil Bupati Balangan Selasa 24 Agustus 2021. Wakil Bupati Balangan Supiani ikuti rapat koordinasi nasional percepatan penanganan stunting secara virtual dengan tema bergerak bersama untuk percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia di ruang Wakil Bupati Balangan Selasa 24 Agustus 2021. Rapat koordinasi yang dilaksanakan 2 hari dari tanggal 23 hingga 24 Agustus ini dibuka langsung oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Penurunan stunting merupakan program prioritas nasional yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Terdapat 360 kabupaten atau kota yang menjadi lokasi prioritas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Pemerintah pusat telah menetapkan 154 kabupaten atau kota sebagai lokasi prioritas baru. Dari 154 kabupaten atau kota, Kabupaten Balangan menjadi salah satu fokus percepatan penanganan stunting. Wakil Bupati Balangan Supiani mengatakan Kabupaten Balangan berkomitmen untuk menjalankan program penurunan stunting dengan perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Kabupaten Balangan akan menindaklanjuti program penurunan stunting ini dengan perencanaan dan penganggaran untuk rencana aksi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19.
lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan lakukan giat protokol kesehatan bagi sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak memakai masker, bertempat di kawasan Terminal Paringin, Selasa 24 Agustus 2021. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan lakukan giat protokol kesehatan bagi sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tidak memakai masker. Bertempat di kawasan Terminal Paringin, Selasa 24 Agustus 2021. Kasatpol PP Balangan Rahmadi Yusni mengatakan giat ini secara rutin dilaksanakan bersama Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan untuk menjaring para pengendara yang abai terhadap protokol kesehatan. Adapun bagi warga yang melintas dan kedapatan tidak memakai masker, maka akan langsung diberhentikan oleh petugas di lapangan dan langsung dilakukan rapid antigen. Dikatakan Rahmadi dari giat tersebut didapati total sebanyak 10 pengendara yang di rapid antigen, dan semua pengendara tersebut menunjukkan hasil negatif COVID-19. Kegiatan hari ini memang termasuk spesial, karena kegiatan ini selain menegur pelanggar, juga pelanggar langsung kita lakukan rapid antigen. Nah, yang tidak pakai masker kita langsung rapid antigen. Rahmadi menyampaikan giat seperti ini akan terus berlanjut guna menurunkan tingkat level PPKM di Kabupaten Balangan yang dilakukan setiap 1 minggu sekali pada titik tempat yang sama. Di samping itu, Kasat Sabara Polres Balangan Ibtu Agus Sulistyo turut mengajak kepada masyarakat untuk jangan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kegiatan ini akan berlanjut karena ini kegiatan program pemerintah yang jangan sampai kita di Kabupaten Balangan meningkat penyebaran COVID-19. Artinya kita akan, kalau kita sudah nantinya sudah aman, mudah-mudahan masyarakat bisa bekerja seperti biasa. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pandemi belum berakhir, memaksa kita untuk terus berpikir, menjalani hidup yang semakin getir. Vaksin telah hadir. Warga Indonesia kini tak perlu khawatir. Selamat siang, Mbak. Kami dari rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi Bapak Anda saat ini sedang kritis. 70% dari jumlah populasi Indonesia akan divaksinasi agar terbentuk herd immunity. Haruskah divaksin? Ya, demi keselamatan diri, masyarakat, dan keluarga tercinta. Ragu? Tidak lagi. Karena semua sudah dijamin oleh para ahli dari BPOM, serta dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Untuk kita yang masih harus bekerja di luar rumah,
tetap jalani protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Untuk barisan putih yang sudah merasa letih, jangan beralih, agar kita tidak tertatih dan semua akan segera pulih. Untuk apa ragu jika hidup begitu berarti untukmu? Lantas, kapan? Setelah mereka yang berdiri di barisan depan. Saya telah divaksin, aman, halal, suci, dan terlindungi dari COVID-19. Tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bekerja sehat produktif dengan vaksinasi COVID-19. Vaksin, saya yakin. Vaksin untuk kita. Dipersembahkan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi mengukuhkan Ketua dan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 bertempat di Aula Benteng Tundakan Rabu 25 Agustus 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi mengukuhkan Ketua dan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Balangan tahun 2021 sampai 2026 bertempat di Aula Benteng Tundakan Rabu 25 Agustus 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi berharap untuk pengurus yang baru dilantik bisa memberikan peran positif guna meningkatkan perannya serta bisa bersinergi dengan SKPD terkait. Alhamdulillah hari ini kita barusan mengikuti proses pelantikan GOI yang baru. Harapan kita mudah-mudahan GOI bisa bersinergi dan bisa mengambil peran dalam pembangunan Kabupaten Balangan, khususnya peranan-peranan wanita. Ketua GOW Kabupaten Balangan, Megawati Ulfa Supiani mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Balangan atas dilantiknya pengurus GOW Kabupaten Balangan. Megawati menjelaskan GOW sendiri memiliki peranan tugas untuk menyamakan persepsi dan bersinergi dengan SKPD serta organisasi wanita khususnya PKK Kabupaten Balangan dalam melaksanakan program kemasyarakatan khususnya kaum perempuan. Lanjutnya Megawati menambahkan, untuk rencana ke depan GOI Balangan akan melakukan sosialisasi kepada kaum ibu dalam rangka proses penanganan stunting di Balangan. Megawati mengatakan pemberian gizi maupun asupan yang tepat dalam upaya tumbuh kembang anak masih jauh dari apa yang diharapkan selama ini. Kami akan memberikan berupa mungkin makanan tambahan karena kan perkembangan tumbuh kembang anak itu adalah dari dalam kandungan sampai dia berusia 2 tahun. Inilah yang akan kami jadikan tolak ukur nantinya melakukan sosialisasi ke masyarakat. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Wakil Bupati Balangan Supiani pantau pengumpulan aset daerah berupa kendaraan roda 4 di halaman kantor sekretariat PKK Kabupaten Balangan, Kamis 26 Agustus 2021. Wakil Bupati Balangan Supiani pantau pengumpulan aset daerah berupa kendaraan roda 4 di halaman kantor sekretariat PKK Kabupaten Balangan, Kamis 26 Agustus 2021. Pengumpulan aset ini berdasarkan surat edaran dari Badan Keuangan Daerah nomor 030-43-BKD-PBMD-BLG-8-2021
tentang inventarisasi dan pengamanan aset dalam rangka persiapan penyesuaian SKPD dan mutasi ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan, dan Surat Badan Keuangan Daerah nomor 030-185-BKD-BLG-8-2021 tentang penataan dan pengamanan barang milik daerah. Supiani mengatakan pada 26 Agustus terakhir pengumpulan aset roda 4. Ia menjelaskan ini untuk memudahkan agar setelah pelantikan mobil bisa diserahkan kepada yang berhak menggunakan. Karena ini untuk memudahkan supaya pada saat setelah pelantikan nantinya masing-masing yang berhak untuk bawa kendaraan itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya Supiani mengatakan pengumpulan kendaraan bermotor ini agar kendaraan dinas tidak disalahgunakan. Penggunaannya jelas kepada yang bersangkutan, misalnya seperti camat menggunakan mobil dinas camat. Makanya hari ini kan kita perintahkan lagi kepada Asid, tambah mobil camat harus dikumpul, juga kan, karena supaya camat-camat itu setelah pelantikan sudah punya mobil. Selain aset berupa mobil dinas, Pemkab Balangan juga mengumpulkan aset berupa sepeda motor dinas dan laptop di SKPD masing-masing. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Bupati Balangan Abdul Hadi lakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan, Jumat 27 Agustus 2021. Saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ikutilah kata-kata saya. Bupati Balangan Abdul Hadi lakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan, Jumat 27 Agustus 2021. Pelantikan yang dilaksanakan secara langsung di Mahligai Mayang Maurai untuk Kepala SKPD, camat, dan perwakilan agama, serta diikuti secara virtual oleh pejabat lainnya di SKPD masing-masing. Dalam sambutannya, Abdul Hadi mengatakan tujuan pelantikan ini tidak lain untuk melaksanakan amanah jabatan, guna mensukseskan misi dan mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Balangan. Abdul Hadi memberikan posisi strategis eselon 2 diduduki oleh orang Balangan. Ia mengatakan sumber daya manusia Kabupaten Balangan sudah cukup dan memadai untuk jabatan tersebut. Selanjutnya, untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan, Abdul Hadi juga meminta pejabat Kabupaten Balangan yang bertempat tinggal di luar daerah untuk tinggal di Balangan. Karena banyak pejabat kita yang bolak-balik keluar daerah gitu. Kemudian yang kedua, kita sumber daya manusia Kabupaten Balangan sudah cukup dan sudah memadai untuk jabatan eselon 2 itu. Oleh karena itu kita akan memberikan kesempatan kepada orang Balangan untuk menduduki posisi-posisi strategis di pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Karenanya, lanjut Abdul Hadi, untuk pejabat luar daerah diminta agar bertempat tinggal di Kabupaten Balangan.
Ini dimaksudkan agar pejabat dan keluarga yang menggunakan penghasilan atau gaji untuk kebutuhan sehari-hari mereka berbelanja di Kabupaten Balangan. Besaran APBD kita sudah 18 tahun punya APBD, tapi ekonomi masyarakat kita masih rendah pertumbuhannya itu. Adapun yang dilantik hari ini terdiri dari 22 orang di jabatan tinggi Pratama, 129 orang pejabat administrator, 371 orang pejabat pengawas dan 12 orang yang menduduki jabatan fungsional tertentu, serta 2 orang kepala puskesmas. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Sekretariat Satgas COVID-19 dalam hal ini BPBD Kabupaten Balangan melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi untuk penajaman peran serta fungsi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan bertempat di ruang rapat Diskominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Minggu 29 Agustus 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Hayatunisa, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat Satgas COVID-19 dalam hal ini BPBD Kabupaten Balangan melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi untuk penajaman peran serta fungsi dari Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan. Bertempat di ruang rapat Diskominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, Minggu 29 Agustus 2021. Rapat dilakukan mengingat Kabupaten Balangan yang saat ini masih berada di PPKM level 3. Oleh karenanya dalam rapat ini Satgas COVID-19 tengah menyusun rencana untuk menyamakan persepsi dan langkah lainnya guna menahan laju perkembangan kasus demi menurunkan level PPKM di Balangan. Sekretaris BPBD Kabupaten Balangan Haji Rahmi saat rapat menyampaikan selama ini Satgas hanya berjalan secara parsial saja. Maka dari itu dibentuklah posko terpadu berkenaan dengan pusat informasi, data, dan pengendalian operasi penanganan COVID-19. Haji Rahmi mengatakan posko terpadu inilah yang nantinya digunakan sebagai induk dari gerak Satgas, ditempatkan secara strategis, bisa terpublikasi dan tersosialisasi ke masyarakat, sehingga posko tersebut menjadi simbol gerakan dan kesadaran bersama untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Balangan. Oh ya, untuk menambahkan posko ini saran-saran yang kita dapat dari hasil rapat hari ini, kita akan berupaya mencari tempat yang lebih strategis, bisa terpublikasi dan tersosialisasi ke masyarakat, sehingga posko ini memang sebagai simbol gerakan bersama, kesadaran bersama dalam rangka untuk menahan laju atau perkembangan COVID-19, hingga direncanakan nanti opsinya adalah bisa terlihat di depan masyarakat itu di sisi jalan, dan pilihan tempatnya sementara adalah di depan kantor Dinas Kominfo. Tapi tentu saja ini akan terus kita koordinasikan dan komunikasikan juga dengan Ketua Satgas, apakah nanti opsi ini bisa disetujui. Di samping itu, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, Muhammad Nur mengatakan sesuai arahan Bupati yang menginginkan adanya penurunan level PPKM di Balangan. Menanggapi hal itu, ia meminta perlu adanya optimalisasi 3T
yaitu tracing, testing, treatment, dan vaksinasi yang harus benar-benar dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Bahwa dari hasil rapat hari ini memang kita sesuai dengan arahan Pak Bupati, beliau menginginkan adanya penurunan level dari level 3 ke level 2, dan tadi sudah disampaikan oleh dinas teknis terkait yaitu dinas kesehatan, yaitu ada kiat yang pertama kita lebih memasifkan 3T, tracking, testing, dan treatment. Nah kemudian juga kita akan memasifkan vaksinasi. Nah tentunya untuk ini Dinas Kominfo akan berupaya untuk lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan, dan kemudian terkait vaksinasi masyarakat agar tahu kapan jadwal-jadwal yang vaksinasi akan diberikan kepada mereka. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan, Ahmad Sauki menambahkan kiat dalam menurunkan level PPKM ini harus adanya penegakan promosi kesehatan yang lebih intensif, memaksimalkan cakupan dari vaksinasi dan upaya penegakan diagnosa melalui 3T tersebut. Jadi kami berharap juga dukungan dari semua masyarakat agar lebih patuh dalam melaksanakan atau menegakkan prokes itu tadi, yaitu cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas mobilitas kita di luar rumah. Itu kira-kira. Terima kasih. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.